Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo, daftar ke Kirim.email atau alamat website. Ya, silakan buka browser Anda sekarang, tulis kirim.email, terus gunakan kode kupon Kepo untuk dapat diskon khusus berlangganan Kirim.email. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, saya diajakin sama Mas Arief Setiawan. Jika Anda belum kenal siapa Mas Arief Setiawan, stop dulu. Coba Anda ke episode 67 dari Kepo, Kirim.email podcast. Anda bisa buka dari kepo.blog/67. Ya, kepo.blog/67 untuk ke episode 67. Di situ saya dan Mas Arief membahas cara membangun jaringan yang kuat untuk bisnis. Ya, itu bagus sekali Anda dengar. Mas Arief mungkin orang yang saya kenal yang punya jaringan konglomerat paling banyak ya seluruh Indonesia gitu, oke. Nah, jadi saya diundang sama Mas Arief untuk jadi host atau jadi MC atau jadi moderatornya webinar Pak Sandiaga Uno. Ya, jadi alasannya sebenarnya karena saat beliau menggoogle tentang adab dalam bisnis, itu yang nongol nomor satu itu blognya podcastnya Kirim.email gitu loh, karena beliau berpendapat jarang sekali bisnis yang bahas adab, ya, etika. Sedangkan Pak Sandi ya mungkin yang kenal dengan beliau itu semua tentang adab dan etika gitu loh ya. Nah, jadi singkat cerita beliau ngajakin saya, Mas jadi moderator yuk. Saya ketawa awalnya, saya pikir beliau nggak serius. Ya saya bilang sama beliau lah, Mas kalau saya MC-nya ntar MC-nya nggak kelihatan Mas, cuma bintang tamunya doang, saya bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, akhirnya ya udah kita coba aja, saya jadi MC dan alhamdulillah webinar terlaksana juga, qadarullah pada Selasa 12 Mei 2020. Saat itu di bulan Ramadan dan Pak Sandi lagi rutin-rutinnya sharing karena lagi masa pandemi ya, karena COVID-19 lagi masa pandemi, jadi Pak Sandi rutin sekali sharing setiap hari di berbagai channel dengan berbagai orang ya. Jadi tapi dari semua materi yang kemudian diakui Pak Sandi saat nanti Anda dengar sendiri adalah beliau jarang sekali membahas tentang etik atau etika atau adab ya. Karena materi ini sangat unik dan saya ngerasa perlu saya share ulang karena saya sendiri sebenarnya lebih memilih sebagai penonton karena materi bagus sekali, tapi ya karena sudah diamanahin maka saya tunaikan amanah saya sebagai host. Saya pribadi walaupun sebagai host saya nyatet banget, ini catatan saya banyak banget di sebelah saya. Ya, jadi saya pikir daripada saya buat rangkuman dari webinar tersebut, bagusan saya share aja rekaman audio webinarnya. Tentu saja ini dari webinar jadinya ada slide-slidean lah gitu ya, yang harus Anda lihat. Mungkin jika Anda ingin nonton videonya, durasinya sekitar 1 jaman, itu Anda bisa ke kepo.blog/74. Ya, kepo.blog/74, episode 74, Anda bisa nonton videonya. Kami embed di sana nanti. Tapi sebenarnya ya jika pun Anda dengar audionya ini doang juga Anda nggak terlalu banyak ketinggalan karena Pak Sandi juga slide-nya sangat sedikit, jadi kebanyakan beliau yang berbicara dan buat saya harta karunnya ada di situ ya. Beliau udah share pengalaman beliau waktu investasi di sebuah perusahaan startup, pengalaman beliau dengan Om William dan lain-lain banyak sekali, dan banyak sekali pelajaran berharga di sini. Sampai ada satu orang penonton yang komen itu seperti nonton kajian katanya ya, karena banyak membahas sisi-sisi mungkin yang jarang keluar dari Pak Sandi ya, sisi-sisi spiritual, sisi-sisi sosial ya, dan sisi-sisi personal juga mungkin ya, dan buat saya ini sangat menarik ya. Alhamdulillah begitu selesai webinar saya dapat dikontak sama beberapa penonton dan memang mengatakan materi bagus sekali. Saya pribadi mengakui ini materi bagus sekali ya, karena saya ucapkan sebelumnya buat Mas Arief sudah mengundang saya dan Rumah Amal Salman dari Masjid Salman ITB yang juga sudah menyelenggarakan webinar ini ya. Walaupun saya hanya terlibat sebagai host, hanya sebagai MC dadakan, tapi saya ngerasa saya perlu membagikan kembali materi ini karena buat saya ini penting sekali dan ini materi yang bermanfaat buat saya pribadi, dan saya ingin mendengar ini mungkin nanti kalau saya panjang umur setahun 2 tahun lagi saya pengen dengar lagi, karenanya saya publish di ya podcast Kirim.email lah ya, supaya saya bisa gampang nyari ya nanti ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama. Ini dia Pak Sandiaga Uno. Selamat mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, saya akan perkenalan sedikit mungkin tentang Pak Sandiaga Uno. Jadi Pak Sandiaga ini lulus cum laude dari Wistia State University jurusan Finance ya.
Lalu beliau pulang ke Indonesia untuk bekerja di Astra Group sejak lulus S1-nya. Kemudian beliau dapat beasiswa ya, mohon saya dikoreksi ya Pak Sandi ya. Kemudian lulus lagi summa cum laude di George Washington University ya, dari beasiswa dari Astra. Tapi tahun 98 beliau dipecat karena perusahaan tempat kerjanya beliau bangkrut. Subhanallah ya. Kemudian tapi beliau tidak menyerah, kemudian malah bangkit dengan luar biasa, membuat Recapital Advisor bersama teman SMA-nya beliau Pak Rosan, kemudian mendirikan Saratoga Capital bersama Edwin Suryajaya ya. Itu mungkin sekilas dari Pak Sandi. Kalau mau profilnya saya panjangin, ini bisa 1 jam profil beliau doang. Jadi mungkin ini aja Pak Sandi ya. Kalau mungkin nanti ada kurang-kurang saya mohon maaf ya Pak Sandi ya. Nah sebelum kita mulai, apa sih etika gitu ya? Nah ini dari KBBI ya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ini langsung dari KBBI ya. Jadi walaupun kita sekarang di era bisnis yang serba bunuh-bunuhan lah kalau boleh saya bilang ya. Jadi kita tetap bisa harus menjaga etika ya, seperti bagaimana gitu, nanti Pak Sandi kalau Anda lihat sepak terjangnya juga itu tidak pernah ada berita yang aneh-aneh banget lah gitu ya kalau boleh saya bilang ya. Nah, lalu persamaan katanya itu ada adab, adat, akhlak, dan tata usaha. Jadi mungkin interchangeable ya. Nanti mungkin dalam forum ini saya akan menggunakan kata adab, adat, yaitu mengarah ke ide yang sama, yaitu etika ya. Nah, kemudian cuan itu adalah bahasa Tiongkok yang artinya untung. Nah, jadi kita boleh cari cuan ya. Dalam agama Islam pun kita tidak ada yang melarang kita untuk mencari cuan ya, tapi tetap harus menjaga etika dan menjaga batas-batasan syariat. Mungkin itu saja dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Sandi langsung. Pak Sandiaga Uno, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari Rumah Amal, Masjid Salman ITB, dan juga semua yang hadir di sini dari seluruh penjuru Nusantara. Saya lihat tadi ada beberapa rekan-rekan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Indonesia Timur. Insya Allah hari ini semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik di tengah pandemi COVID-19. Saya juga ingin mengajak kesempatan ini kepada kita untuk memberikan doa kita yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang terdampak krisis COVID-19 ini, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Segera insya Allah pulihkan kembali kita semua dan kita mendapatkan hikmah dan makna dari wabah pandemi COVID-19 ini. Doa khusus juga untuk para tim medis dan masyarakat, tenaga kesehatan, perawat, dokter-dokter yang ada di garda terdepan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan, berikan juga kesehatan yang terbaik bagi mereka, dan kita berharap juga segera kita menang melawan COVID, bangkit di saat sulit. Ini yang hari ini topiknya ini dipilih langsung sama Mas Arief nih. Mas Arief nih kawan lama saya, kita sama-sama dulu banyak berkolaborasi di tim Alap-Alap, dan hari ini topiknya lain daripada yang lain. Jarang saya bawakan ini nih special request ya, karena banyak yang ingin tahu justru tentang COVID, tentang bagaimana kita untung, bagaimana kita jadi pengusaha sukses, bagaimana kita ingin menjadi pengusaha besar dan naik kelas, bagaimana kita memulai usaha, tapi jarang sekali yang ingin mengetahui etika dari cuan atau bagaimana adab, tadi sudah dijelaskan, akhlak dari kita berusaha. Karena kalau kita melihat bahwa etika dari cuan itu adalah sebetulnya the most fundamental things. Bagaimana kita berusaha sekaligus beribadah. Jadi kalau kita lihat di uang dolar tadi, bahwa kalau biasa pegang US dollar ada George Washington, ada Abraham Lincoln $5,
ada Benjamin Franklin yang $100 itu selalu ada kata-kata in God we trust. Kadang-kadang diplesetin, in God we trust, everything else pay cash. Sebetulnya ini adalah landasan daripada kita bertransaksi. Bahwa in God we trust itu adalah hanya kepada Allah kita memberikan ini semua. Jadi ini persembahan kita dan yang hanya kita percaya, yang kita all out dan lakukan ini hanya untuk Allah semata. Nah ini menarik. Amerika yang negara ya kalau dilihat negaranya sangat kapitalis, cenderung liberal, itu menempatkan kata Tuhan di mata uangnya. Jadi kalau kita lihat bagi kita yang Muslim, bagi kita yang ada di Indonesia kali ini, tentunya harus juga kalau Amerika aja menaruh in God we trust, kita juga harus menempatkan Allah di atas segala-galanya. Di bulan suci Ramadan ini kita diingatkan bahwa kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita. Dan kita harus selalu berdoa agar rezeki yang kita dapatkan ini dimudahkan dan didekatkan. Saya baru saja kelar sholat duha yang merupakan rutinitas saya, bahwa kita selalu berdoa bahwa ya Allah, jika rizkiku masih di atas langit, turunkanlah. Ya Allah, jika rizkiku masih di dalam bumi, maka keluarkanlah. Dan ya Allah, jika rizkiku masih susah, dimudahkan. Kalau rizkiku ternyata masih jauh, dekatkanlah. Nah ini yang kita buat, saya terima kasih sama Mas Arief dibuatkan judul ini, karena ada keresahan gitu. Kemarin APD melambung tinggi harganya. Masker yang biasanya harganya sangat terjangkau tiba-tiba menjadi satu item yang susah sekali. Gula, harga gula melonjak di atas 20.000. Bawang merah juga seperti itu. Padahal konsumsinya ya ada peningkatan permintaan tapi ya tidak mengharuskan harga itu melambung tinggi. Jadi praktek-praktek bisnis, terutama nih anak-anak muda nih, karena milenial ini datanya 55% menginginkan konsep entrepreneurship atau konsep berusaha itu sekarang menjadi pilihan utama dari milenial. Jadi dulu waktu saya masih sama Mas Arief keliling-keliling Indonesia memberikan materi entrepreneurship hampir mungkin 10-15 tahun yang lalu, minat para masyarakat untuk entrepreneurship ini sangat rendah. Dan sekarang saya bisa update bahwa ternyata dari kaum milenial 55% menginginkan untuk menjadi entrepreneurs. Dan ini harus kita jaga. Makanya dari awal fundamentalnya, landasannya harus kita benahi dulu bahwa keuntungan etika ini tidak boleh dilanggar. Keuntungan adalah bagian daripada bisnis. Etika adalah menjadi landasan kita, dan hal-hal yang melanggar etika itu tidak dibenarkan dalam dunia usaha, karena kita jangan menjadi economic animal, kita jangan jadi binatang ekonomi. Kita ini manusia yang punya nilai-nilai luhur, punya values. Jadi walaupun kita mencari untung, mencari pendekatan dunia usaha, kita tidak boleh melanggar etika-etika tersebut. Ada yang menjual barang tidak sesuai dengan fotonya di online. Ayo, ini banyak pengusaha juga dicakepin. Emang benar sih ada tekniknya yang teman-teman selalu mengajarkan foto supaya kelihatan cantik, tapi sebetulnya begitu datang barangnya tidak sesuai dengan fotonya gitu, atau tidak seindah warna aslinya. Nah ini dan banyak lagi. Di sini saya bersama Mas Arief pilih etika cuan agar kita harap diskusi ini kalau misalnya dipenggal-penggal tentunya bisa menjadi satu pendekatan, karena anak-anak muda sekarang juga sukanya yang pendek-pendek nih. Yang panjang-panjang hanya sebagian aja. Tapi ini bisa jadi podcast, bisa jadi memes, bisa jadi juga penggalan Instagram video, bisa juga Facebook posting. Nah ini yang kita harapkan bisa diresapi oleh teman-teman, dan ini menjadi satu landasan kenapa kita
memulai usaha. Kita memulai usaha tidak untuk kaya raya, tapi kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena tadi in God we trust. In Allah we give everything. Jadi saya senang ketemu lagi sama Mas Arief, dan kebetulan sering juga berinteraksi dengan Ustadz Hanan Ataki dan Ustadz Adi Hidayat. Terima kasih Mas Arief sudah mereconnect, menyambung kembali silaturahim kita. Di slide berikutnya, yaitu etika, tadi sudah diajarin bahwa etika itu adalah bahasa Yunani etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat kita bisa pelajari dan kita maknai sebagai bagian cabang utama, ya, the main branch dari filosofi, dari sebuah pengetahuan tentang filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika itu mencakup analisa dan penerapan konsep seperti tadi. Benar lawan salah. Right versus wrong. Good versus bad. Baik melawan buruk. Dan responsibility atau tanggung jawab. Dalam Islam disebut adab. Nah, ini kalau kita lihat ada dua non-muslim bersalaman. Ini adalah adab. Presiden Barack Obama bersalaman dengan Kaisar Akihito. Ini ada beberapa komentar ulama tentang adab. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menuturkan bahwa adab, ini saya quote, adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya, sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugiannya. Tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitu juga tidak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab. Ini dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, juz 2, ayat 368. Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab ini selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Jadi susahan belajar tentang etika, tentang akhlak, tentang adab daripada tentang ilmu. Berarti ini ada satu pendekatan khusus yang harus kita lakukan, dan dalam berbisnis juga seperti itu. Trial and error, alpha beta testing namanya sekarang, itu adalah bagian daripada kita belajar untuk memastikan bahwa adanya adab, adanya etika dalam bisnis kita. Foto saat Presiden Obama bertemu Kaisar Akihito ini dua pimpinan tertinggi, satu seorang emperor, seorang kaisar, satu lagi presiden negara adidaya. Apa yang ditunjukkan Obama muda ini waktu itu, dia masih, kalau tidak salah ini tahun periode pertamanya dia di Gedung Putih, bahwa dia menyadari bahwa budaya Jepang itu budaya membungkuk, dan membungkuk itu memberikan rasa hormat. Dan walaupun budaya Amerika tidak seperti itu, Barack Obama langsung membungkukkan, dan bisa dilihat begitu bahagianya Kaisar Akihito menerima penghormatan dari Presiden Barack Obama. Jadi etika dalam bisnis itu juga cakupannya sangat luas, ya. Dari mulai etika menyapa orang pertama kali, etika bersalaman, etika ingat nama orang yang kita temui, etika kita juga tahu nama anaknya, etika kita tahu keluarganya, usahanya seperti apa, etika kita tahu klub sepak bola kesukaannya, itu harus dipelajari dalam bisnis. Dan saya alhamdulillah punya catatan-catatan yang untuk tentunya kolega-kolega bisnis saya, di mana saya tahu juga selain daripada etika-etika yang diperlukan untuk berkaitan dengan bisnis ansih, kita juga tahu etika makan dan minum. Kalau makan sama orang Jepang seperti apa? Sumpit,
sumpit makan di nasi itu. Terus kadang-kadang kalau saya lihat suka ditusuk begitu. Ternyata orang Jepang ingatin kita, jangan ditusuk sumpitnya ke dalam nasi itu tidak baik, harus ditaruh di samping. Kenapa? Itu seperti membunuh orang. Rupanya ada anggapan seperti itu gitu. Jadi kita belajar dari etika-etika ini. Etika mengajukan proposal, sama kayak kita sholat. Kalau kita sholat itu kan kita harus memuji-muji dulu. Dan etika dalam berbisnis seperti itu, kita harus memberikan rasa apresiasi kita, walaupun jangan terlalu banyak berbasa-basi, tapi kita mengajukan proposal juga harus seperti itu. Etika jual beli, fair, penuh dengan amanah, etika melayani konsumen, consumer is king. Bagaimana kita memperlakukan pembeli kita sebagai raja. Raja itu kan nggak ada salahnya. Jadi consumer is always right. Etika berhutang. Kalau kita berhutang ya bayar sesuai dengan perjanjiannya. Kalau kita nggak bisa, bukannya kita yang dicari, tapi kita yang datangin. Maaf, jangan pas harinya, seminggu atau 2 minggu sebelumnya datang dan bilang bahwa saya kesulitan sekali. Bolehkah saya melakukan negosiasi hutang kita? Etika belajar ke mentor. Sekarang ada StreamYard, ada macam-macam yang hadir di kita untuk hubungan antara mentee sama mentor. Ada etikanya gitu loh. Dan itu harus kita pelajari. Etika bekerja dalam perusahaan, loyalitas, akhlak, teamwork, preparation, kesiapan kita. Dan saya sudah banyak banget pengalaman. Waktu dulu saya jadi profesional, saya ya beretikanya kalau misalnya kita ingin dipercaya oleh atasan kita, ya masuknya harus paling pagi. Pulangnya ya harus paling malam. Ini menunjukkan dedikasi kerja keras kita. Kerja cerdas bagaimana? Kerja cerdas kita selalu menambahkan value added. Saya selalu bilang sama teman-teman yang sekarang jadi profesional, kita jangan jadi post office. Kita jangan terima terus kita langsung kirim. Harus ada value yang kita tambahkan dalam pekerjaan kita. Jadi untuk dipercayai oleh atasan kita harus ada value added. Wah, dia bilang, wah ini researchnya dari mana nih? Ini informasinya dari mana? Jadi you go the extra mile, 1 mile lagi lebih daripada yang dibutuhkan gitu. Jadi ini yang saya sebut sebagai beyond what is required. Kalau kerja misalnya 10 cukup, tapi kita go the extra mile. Kasih 16, kasih 17. Padahal hanya dibutuhkan 10. Ini ya waktu pengalaman saya masih bekerja. Saya nggak melihat what is in it for me dulu gitu. Tapi apa yang saya bisa kasih kepada organisasi. Dan saya selalu husnuzon. Memang dari dulu sebelum jadi pengusaha juga selalu husnuzon. Nggak negosiasi awal-awal bagaimana bonus saya, bagaimana. Ini saya terima karena saya yakin rezeki itu juga tidak akan pernah tertukar. Fokus dulu di etika-etika dalam pekerjaan kita. Saya selalu bilang kartu 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kalau kita sudah pegang konsep 4 kartu as itu, kita bekerja itu penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan. Karena semua yang kita berikan adalah yang terbaik, ikhtiarnya, hasilnya Allah yang tentukan. Nah, pengalaman-pengalaman saya dari segi etika banyak sekali. Saya ingin cerita pada kesempatan ini. Sebelum saya bergabung sama Pak William, saya masih di luar negeri, ada transaksi pembelian sebuah aset, sebuah properti. Dan waktu itu saya mengurus, memang saya waktu itu masih junior, tapi dipercaya mengurus satu transaksi yang cukup besar dari segi skalanya ya. Dan apa yang saya urus sebetulnya hanya simple, hanya mengantar cek kepada satu proses pembelian. Dan cek tersebut di dalam amplop. Nah, etikanya, akhlak dan adabnya ya, amplop tersebut tidak dibuka, amplop tersebut langsung diantarkan. Tapi amplop itu nyampe ke saya itu tidak tertutup. Dan dalam perjalanan ada seorang teman saya yang kebetulan juga bekerja di tempat lain yang juga dalam proses untuk menawar aset yang sama.
Dan pada saat itu tawarannya hanya gampang sekali. Pertama, membuka untuk melihat jumlahnya, jumlah daripada cek tersebut. Kedua, kalau bisa bertemu dulu dengan teman saya itu untuk ngopi. Ngopi itu ya intinya ternyata apa yang terjadi adalah waktu cek itu harus sampai itu menjadi salah satu ukuran siapa cepat dia dapat atau first come first serve. Nah kalau kita tidak memiliki etika ya ketemu temen lah, ngopi dulu dalam perjalanan nganter cek tersebut. Tidak apa-apa paling cuma 10-15 menit. Tapi ini ternyata penting sekali. Dan pada saat itu saya tanya ke diri saya. Nah ini yang paling bagus dalam etika mencoba. Pada waktu itu belum ada YouTube, belum ada internet. Saya cuma berpikir apa yang akan ada di benak ibu saya. What would your mother think kalau saya melakukan itu? Dan waktu itu saya merasa this is not right. Saya harus dahulukan dulu pekerjaan saya. Akhirnya saya antar cek tersebut. Saya antar lebih dulu dari teman saya yang juga membid untuk aset yang sama. Kalah saya. Tapi I feel very good. I feel very right karena I did not violate any single principle of ethics. Bahwa saya pertanyaannya sangat gampang waktu itu. Ibu saya pikirannya bagaimana ya kalau saya melakukan itu. Nah ini nggak pernah. Ini pertama the first time di rumah Amal Salman saya sampaikan cerita ini. Karena ini tes yang paling gampang. Bahwa jika kita melakukan, kita bayangkan ibu kita yang melahirkan kita. Waktu kita harus mengambil keputusan mengenai hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Very powerful. Sekarang mungkin lebih gampang. Lebih gampang adalah bagaimana ya rasanya kalau ada yang capture kelakuan saya di YouTube video dan ada menjadi sesuatu yang viral. Bagaimana pendapat dunia? Apa kata dunia? Kata orang bijak waktu itu. Jadi inilah saya ingin mengedukasi teman-teman yang ada di StreamYard dan mudah-mudahan nanti kita bisa penggal-penggal sesi ini bahwa kita harus jaga etika dimanapun di setiap tarikan nafas kita. Nggak ada, there is no room for deviations. Nggak boleh ada celah untuk kita bergerak. Dan kembali lagi kalau ngomong good governance, tata kelola, tadi bicara tata susila dan lain sebagainya, itu balik lagi kepada esensi utama kita, yaitu menjaga adab. Dan buat saya pada saat itu ujiannya adalah ya sesuatu yang sebetulnya sangat simple, tapi karena kita kembali kepada etika kita dan adab, bahwa kita selalu menjaga etika dalam bekerja, saya merasa bahwa ini adalah merupakan hal yang tidak boleh kita negosiasi. There is no room for negotiate. Nah, selanjutnya saya di PHK. Selanjutnya saya di PHK dan saya melihat bahwa ternyata saya punya pengalaman-pengalaman dalam berbisnis. Di mana keberhasilan daripada satu deal atau investasi atau restrukturisasi itu ya merupakan gabungan dari begitu banyak hal ya. Ya paling utama ya paling penting adalah ikhtiar kita dan hasil yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam prosesnya kita selalu melihat bahwa di saat setiap kali kita berbisnis di mana keberhasilan dari satu transaksi atau satu deal itu adalah merupakan kepercayaan orang yang dititipkan kepada kita, termasuk kepercayaan dari mitra kita, kepercayaan dari kolega kita, kepercayaan juga dari mungkin teman-teman karyawan kita yang dititipkan kepada pundak kita. Disinilah kita harus lebih hati-hati dalam menerapkan etika karena sekarang bukan lagi kita sebagai bagian kecil dari ekosistem besar, kita sekarang di garda depan, di lokomotif. Karena yang bergantung kepada keputusan kita terhadap etika yang kita junjung tinggi itu bukan hanya kita sendiri, tapi kita bicara mungkin puluhan, ratusan, atau sekarang kalau di grup kami sudah 30.000 orang
Jadi kita harus pastikan bahwa dalam mencoba mencapai yang kita inginkan, kita tidak boleh, dalam bahasa Indonesia adalah menghalalkan segala cara. Kalau bahasa bisnisnya adalah bahwa kita tidak boleh semuanya dilakukan whatever it takes. Jadi untuk mencapai satu economic goals, kita nggak boleh whatever it takes. Harus ada rambu-rambunya, harus ada koridor-koridornya. Dan saya yakin, karena tadi keyakinan 4As tadi, kartu kerja keras, kartu As tadi ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin sekali bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang ingin saya share di sini, di mana bahwa untuk menjaga etika itu kita harus punya economic goal. Dan bagaimana juga kita selalu berprasangka baik, berhusnuzon. Bahwa kembali lagi kan, in Allah we trust. Ini kisah-kisahnya banyak sekali. Tapi yang ingin saya share pertama, bahwa ada beberapa investasi di mana misalnya waktu itu kami berinvestasi di rumah123.com. Rumah123.com ini pertama kali kami invest di sektor teknologi. Saya nggak ngerti sama sekali tentang teknologi, tapi ini kurang lebih bercerita tentang sebuah akselerasi tentang revolusi industri 4.0 di tahun 2007. Nah, pada saat itu kita mulai berinvestasi, mulailah kita bermitra dan kita memberikan kepercayaan kepada rekan-rekan yang sama-sama mengembangkan usaha ini. Karena saya fokus di bidang investasi dan keuangannya, masalah operasional dijalankan oleh rekan-rekan. Tapi tiap 3 bulan sekali perusahaan ini membutuhkan suntikan dana terus selama sudah lebih hampir 1,5 tahun. Nah, saya mulai bertanya gitu, benar nggak sih ini investasi ini? Tapi akhirnya pada satu titik kita sudah tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk menyuntikkan dana tersebut. Akhirnya harus berhenti, dan pada saat berhenti itu saya sampaikan kepada manajemen, kepada CEO di rootnya, bahwa saya berhenti, nggak mampu lagi untuk melakukan setoran karena ini sudah 2 tahun tidak terlihat ujung daripada perjalanan ini. Perusahaannya terus kekurangan, merugi ya, karena perusahaan teknologi ya waktu itu memang konsepnya adalah beriklan ya. Konsep sekarang ngomongnya adalah burn rate ya, atau bakar uang gitu. Tapi apa yang menarik adalah CEO bilang gini, oh kalau Pak Sandi nggak sanggup untuk melanjutkan atau tidak berminat untuk melanjutkan, saya cari pembeli saja. Saya cari pembeli. Saya tanya, emang ada yang mau beli perusahaan sudah 2 tahun ini terus harus mengambil dana tunai, dana segar? Ada Pak, ada Pak. Dan dalam waktu 3 bulan kita ditawar posisi ekuitas kita di perusahaan tersebut. Ternyata di luar dugaan saya 7 kali lipat. 7 kali lipat dari jumlah yang sudah kami setor di perusahaan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ya saya lepas usaha tersebut. Walaupun saya mendengar beberapa mitra saya memberikan masukan bahwa dalam transaksi tersebut kamu menerima 7 kali lipat, sebetulnya nilainya itu adalah 12 kali lipat. Tapi saya yakin, ya sudahlah, ada rezekinya masing-masing. 7 kali buat saya sudah happy. 5 kali lipat lebih besarnya lagi ya memang mungkin buat ya rezeki orang lain, bukan rezeki saya gitu. Jadi saya terima tawaran tersebut, dan bahwa saya melihat di dalam proses tersebut ternyata Allah Maha Adil gitu. Begitu saya terima, ya alhamdulillah kita bisa melakukan investasi lagi, dan dari mitra-mitra saya yang mengerjakan dan meneruskan itu, perusahaannya sekarang naiknya lebih dari 250 kali lipat. Apakah saya menyesal? Ya tentunya sebagai manusia menyesal, tapi karena kembali lagi ke konsep 4 kartu as, bahwa itu bukan rezeki saya. Itu rezeki yang mitra-mitra saya yang melanjutkannya. Jadi kalau kita lihat,
selama 7 kali lipat itu sudah cukup untuk kami sebagai investor, buat investor kami, buat keluarga saya, buat staff saya, etikanya ya tentunya adalah kita terima. Dan walaupun kalau dilihat secara maksimum dana yang bisa kita dapat kalau kita misalnya menunggu atau kita menawar lebih kuat lagi, ya tentunya kita akan mendapatkan yang lebih. Tapi menurut saya konsep kita bahwa never look at somebody else's pocket, atau rezeki orang itu jangan dihitung. Yang kita hitung itu rezeki kita sendiri. Kalau kita terus menghitung rezeki orang, capek gitu. Seringkali saya lihat para pengusaha, dia bilang, enakan dia dong, gue yang kerja, masa gue cuma dapat segini, dia dapat lebih besar. Jangan berpikir seperti itu. Menjadi pengusaha itu adalah apa yang memberikan rasa secara etika ya, secara adab, rasa yang bahwa kita sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan tentunya dengan penuh keikhlasan. Apa yang sudah cukup buat kita, sudah. Itulah rezeki kita. Jadi konsep etika itu bahwa it's enough. Karena kalau kita selalu menghitung kantong orang lain, menghitung rezeki atau menakar rezeki orang lain, akhirnya kita nggak fokus sama kantong kita dan rezeki kita. Nah, ini yang di dalam sesi ini saya ingin sampaikan bahwa yang harus menjadi fokus kita bukan melihat dari segi value berapa yang dia dapat, berapa yang kita dapat, dan mengukur dari jumlah masing-masing man hour dan value added yang kita masukkan. Tapi lebih mengukur kepada apa yang membuat kita puas. What is enough for us? Nah, itu kan takarannya berbeda-beda. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa dalam konsep berbisnis kita juga harus mampu bahwa ya orang namanya dagang ya harus ada untung gitu. Masa kita doang yang untung? Harus ada juga berbagi. Karena siapa tahu bagian daripada keuntungan kita yang diambil orang lain itu adalah bagian daripada infak kita. Bagian daripada kewajiban kita yang belum tertunaikan sebelumnya. Jadi ini menarik. Nah, ada tokoh William Suryajaya. William Suryajaya ini luar biasa, non-muslim. Tapi menurut saya dia ini mengedepankan prinsip amanah bisnis yang luar biasa. Bahwa etika-etika dia ini diperlihatkan secara real. Dan saya nggak akan pernah lupa. Dia berkali-kali hampir bangkrut. Mulai dari usahanya dia di tahun 50 sampai di akhir hayatnya, dia selalu mengedepankan kalau dia bicaranya adalah reputasi. Dia bilang keuntungan perusahaan kita bisa cari, tapi kalau reputasi tidak akan kita bisa beli. Ini yang selalu mengingatkan saya terhadap satu prinsip etika dari seorang non-muslim. Bahwa Pak William lebih baik kehilangan keuntungan, kehilangan uang, kehilangan perusahaan yang dia besarkan dari bayi seperti Astra International, tapi dia tidak ingin kehilangan reputasinya. Reputasi sebagai apa? Sebagai orang yang amanah, trustworthy. Nah, ini yang menarik gitu, bahwa Pak William selalu bercerita, kan saya bilang, kita tanya setelah kehilangan grup Astra waktu itu. Si Om saya panggilnya, si Om nggak sayang itu. Astra perusahaan yang Om dirikan dari awal sampai sekarang ternyata diambil orang lain, dan sekarang Astra menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan mempekerjakan hampir 200.000 karyawan. Si Om bilang, ya, yang si Om inginkan adalah reputasi dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada si Om tunaikan. Kalau melihat si Om dibandingkan sebelumnya nggak berbeda. Masih makan 3 kali, masih suka makan lotek, sate kambing masih 20 tusuk, apalagi yang dicari. Jadi ini merupakan pelajaran-pelajaran yang menurut saya luar biasa value-nya, nilainya.
bahwa etika-etika yang diajarkan Om William, bahwa reputasi harus dijaga, harus dipastikan bahwa amanah itu kita tunaikan, kita tidak melihat hanya keuntungan semata, kita tidak ingin untung sendiri, bagaimana memperhatikan nasabah-nasabah kecil. Sebetulnya dia tidak perlu menjual Astra karena tidak ada dalam sisi hukum dia harus memastikan menyetor dana tunai ke dalam satu bisnis yang dikerjakan oleh anaknya. Tapi dia luar biasa. Dia menjual kepemilikannya di Astra untuk menutupi satu kerugian yang sebetulnya bukan tanggung jawab dia, tapi untuk menjaga reputasi dia. Dan begitu banyak hal-hal yang saya belajar dari Pak William. Rasanya sesi ini nggak akan cukup. Tapi ada buku judulnya The Man of Honor. Nah ini menarik. Kata-kata honor, kata-kata kehormatan ini biasanya nggak nyambung di bisnis. Orang di bisnis itu ya nyari untung. Kehormatan atau reputasi itu ya nomor 2 lah. Kita nggak perlu ketemu pers, kita nggak perlu ketemu selama kita ada di dalam kantor kita. Kita punya pegawai, kita punya karyawan, kita punya CEO. Mereka lah yang bertemu, pemilik itu ada di belakang layar. Tapi CEO mengubah itu semua bahwa dia adalah man of honor. Dia satu kata, satu perbuatan. Itu adalah bagian daripada etika. Dia juga menerapkan bahwa your word is your bond. Kata-kata kita itu bisa dipegang. Bisa merupakan janji. Jadi kalau ibaratnya kita berhutang nggak perlu. Kalau untuk Pak William punya secari kertas. Cukup dia mengatakan saya akan membayar. Itu akan dipegang orang. Dan ini yang kadang-kadang sekarang sudah hilang di tengah begitu canggihnya sistem hukum yang ada dalam bisnis kita. Akhirnya banyak sekali kong kali kong, pat-pat bulipat yang terjadi. Kalau kita kembali kepada etika, akhirnya memang fokus kita harusnya adalah your word is your bond. Etika tadi bilang 20 tahun belajar ilmu, 30 tahun belajar etika. Pertanyaannya apakah etika lebih penting daripada ilmu? Nah di slide ini saya ingin mengingatkan kita bahwa etika itu adab. Etika itu akan melahirkan karakter. Dan karakter itu kalau kita bedah, satu kata adalah integritas. Integritas ini nggak cuman setahun. Kalau kita punya usaha itu integritas itu for the rest of our business life. Bisa nggak kita menjaga integritas? Karena etika akan melahirkan karakter dan dalam Islam adab itu akan melahirkan akhlak. Akhlak ini kemarin ini menjadi viral. Sahabat saya Erick Thohir menyampaikan bahwa untuk membangun BUMN dibutuhkan akhlak. Saya sepakat banget bahwa ya karena akhlak itu merupakan padanan kata dari adab dan etika, ya itulah orang yang berkarakter baik harusnya lebih berharga dari orang pintar tapi tidak punya karakter. Nah, saya belajar ini dari Warren Buffett. Warren Buffett dan Jack Welch itu punya satu adagium atau satu pemikiran yang selalu menjadi pegangan dari setiap pebisnis yang ingin menjaga etika. Bahwa dalam mencari seorang pemimpin, in searching for leaders, mereka melihat 3 karakter utama atau 3 poin utama. Pertama adalah integritas. Ya tadilah akhlak, adab. Kedua adalah intellectual capabilities atau kemampuan ilmunya, kecerdasan dan lain sebagainya. Dan ketiga, passion, drive, energy atau yang kalau kita sebut sebagai kerja tuntas, kerja keras. Itu dirangkum dalam 3 hal tadi. Integrity, intellectual capability, drive, passion, and energy. Tapi kalau diperas, dia bilang, it's always integrity. Kenapa? Karena without integrity, your intellectual capability and your passion, drive, and energy itu will kill you. Justru akan berbalik karena kita nggak punya kompas.
kita harus ada integritas itu sebagai moral kompas kita. Dan saya yakin apa yang disampaikan dalam Islam itu betul. Bahwa Islam adab akan melahirkan akhlak, dan dalam berkarakter baik kita harus dahului orang yang berakhlak, beradab daripada orang pinter. Karena orang pinter tanpa adab dan akhlak, dia akan minterin kita. Dia akan membuat segala macam rasionalisasi, justification untuk memenangkan pertarungan tanpa memperhatikan sisi etika atau sisi fairness. Nah, ini adalah bagian daripada tata kelola juga kan. Transparansi, akuntabilitas, responsibility, independence. Gimana kita selalu independen dan fairness. Ini adalah prinsip-prinsip menurut saya juga yang ada di etika. Dan ini akhirnya saya ingin tutup dalam sesi saya ini. Sebetulnya menarik sekali kalau diterusin, tapi kita save buat acara rumah amal berikutnya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu yang selalu akhirnya balik kepada serahkan semuanya kepada Allah. Man proposes, God disposes. Kita berikhtiar secara optimal, namun hasilnya Allah yang akan tentukan. Kalau kita berusaha, itu domain kita. Salah kalau kita nggak bekerja keras, salah kalau kita nggak bekerja cerdas, salah kalau kita nggak kerja tuntas. Never stop halfway, tapi selalu komplit. Tapi hasilnya itu adalah dalam bentuk keikhlasan kita, karena itu murni domain Allah Subhanahu wa taala. Kita ya saya udah ngalamin lah di bisnis, di politik, nyobain segala macam, tapi kalau kita nggak ikhlas, kita akhirnya nggak percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah akan tentukan terbaik bagi kita. Kalah pilpres kemarin, is it bad for me? Ya mungkin pada saat itu. Tapi Allah yakin bahwa itu, saya yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Karena kekuasaan itu milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Sama seperti bisnis juga. Profit, cuan itu belongs to him. Dia maha punya. Jadi dia mau kasih ke kita, dia nggak mau kasih ke kita, itu his choice. Tapi apapun keputusannya itu, percayalah bahwa itu yang terbaik. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman yang udah streaming di StreamYard dan di kanal-kanal media sosial yang lain, bahwa etika dalam bekerja, etika dalam berusaha itu harus kita junjung tinggi. Dan akhirnya bahwa apapun yang terjadi saat ini harus menjadi keyakinan kita. Pandemi COVID-19 ini juga ya mungkin kita mudah karena kita ada di depan layar, ngobrol di rumah saja, masih ada tabungan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali untuk keyakinan awal bahwa apapun yang terjadi adalah terbaik sesuai kehendak Allah, insya Allah kita bisa menangkap maknanya. Karena sekarang ada new normal, ada yang bilang next normal, ya kita harus lihat jeli peluang itu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi rekaman webinar kita bersama Pak Sandiaga Uno, luar biasa. Ya. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode Kepo, kirim email podcast, silahkan ke kepo.blog. Saya ulangi, kepo.blog. Tulis email Anda di situ. Ya. Nanti Anda akan menerima instruksi atau petunjuk bagaimana caranya Anda bisa mendengar seluruh episode podcast melalui Android, melalui Spotify, ataupun melalui Apple Podcast. Ya. Gunakan kode kupon Kepo untuk berlangganan kirim email KEPO ya, untuk mendapatkan diskon berlangganan kirim email. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Saya Fikri Fatullah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.